Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bening Margarita. Salam sejahtera dimanapun kita berada. Anak-anak, jangan lupa kita menerapkan 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, jangan lupa. Pada konten kali ini, anak-anak, kita akan membahas tentang penerapan transaksi ke dalam perusahaan. Perusahaan apa aja itu? Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Mari kita bahas tentang materi kali ini. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Tentang pengertian transaksi. 2. Tentang jenis-jenis transaksi. 3. Tentang transaksi apa saja dalam perusahaan jasa. 4. Transaksi apa aja dalam perusahaan dagang. 5. Transaksi apa saja dalam perusahaan manufaktur. Yuk kita ikuti konten yuk anak-anak. Anak-anak, kita bahas materi pertama, yaitu tentang pengertian transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi adalah aktivitas-aktivitas operasional dalam perusahaan. Materi yang kedua, jenis-jenis transaksi. Jenis-jenis transaksi ada banyak. Yang saya sebutkan contohnya adalah pembelian, penjualan, persediaan, pembayaran, investasi, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga adalah pembahasan tentang transaksi dalam perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitasnya adalah jual beli pelayanan jasa, tidak berupa barang tapi berupa kenyamanan atau berupa jasa. Contohnya adalah tukang potong rambut, tukang fotokopi, dan tukang bengkel. Anak-anak jelas tahu itu ya, di kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan sehari-hari kita banyak sekali. Anak-anak, transaksi apa sih yang berhubungan dengan perusahaan jasa? Transaksi dalam perusahaan jasa di sini meliputi penjualan jasa, pendapatan jasa, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Akan membahas materi yang keempat. Materi yang keempat adalah transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang jual belinya adalah mengenai produk, bukan jasa lagi, tapi barang yang bisa dilihat. Contohnya adalah warung kelontong, di mana warung kelontong tersebut menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Di situ bisa kita lihat produknya. Ada juga contoh lain adalah warung sayur. Mereka menjual banyak sayur, bisa kita pegang. Nah, transaksi apa sih yang ada dalam perusahaan dagang? Transaksi yang ada dalam perusahaan dagang adalah pembelian, penjualan, investasi awal, pembiayaan, dan yang paling penting adalah adanya persediaan barang dagangan. Materi yang kelima adalah materi tentang transaksi dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur di sini adalah perusahaan yang aktivitasnya mulai dari proses pembuatan barang, dari barang yang belum jadi sampai barang jadi, barang mentah sampai barang siap digunakan. Contohnya adalah pabrik. Banyak sekali pabrik di lingkungan sekitar kita. Ada pabrik tempe, ada pabrik tahu, ada pabrik mie, dan sebagainya. Transaksi yang berhubungan dengan perusahaan manufaktur adalah transaksi penjualan, pembelian, pembiayaan, investasi awal, dan di sini ada persediaan bahan mentah, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi. Sekarang kalian bisa membedakan kan
transaksi-transaksi yang berkaitan dengan 3 perusahaan tersebut. Sudah pahamkah kalian? Anak-anak, pembahasan menerapkan transaksi dalam perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur telah usai. Terima kasih anak-anak telah belajar bersama Ibu. Semoga ilmu kita bermanfaat dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.